Salam profit untuk semua trader base. Ada setup dari teknik base ini yang memiliki win rate yang sangat tinggi. Misal setup full margin, lalu ada setup yang terbentuk di base yang searah dengan tren, atau di setup yang base-nya terbentuk searah dengan setup yang terbentuk, yang nantinya dijadikan sebagai arah trennya. Kenapa win rate-nya tinggi? Karena menggunakan konfirmasi berlapis sebagai filternya, sehingga menjadikan setup ini sangat tinggi win rate-nya. Jadi jangan skip videonya agar trading teman-teman jadi lebih pro. Langkah pertama adalah menentukan setup yang terbentuk di time frame arahnya. Contohnya saat ini saya trading di market crude oil dengan menggunakan time frame 1. Yang kita lihat di sini sudah membuat setup sell dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir di dalam tren atau di shadow, dan level Fibo 100 di body candle pair yang break candle dominan. Artinya potensinya harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161 sebagai target awal dari pergerakan harga. Jadi dengan setup sell dominan break ini arahnya jelas, yaitu harga akan turun. Lalu di dalam setup sell dominan break ini, jika kita lihat terdapat juga setup full margin. Ingat syarat setup full margin, yaitu ada base di dalam setup. Base di dalam setup ini akan saya jadikan sebagai acuan, base sebagai tempat untuk menunggu harga. Sampai di setup ini sudah ada dua sinyal kuat. Yang pertama setup sell dominant break di time frame 1, yang kedua setup full margin. Kita tinggal tunggu konfirmasi ketiga, yaitu harga datang ke base tersebut dan menunggu market membuat konfirmasi setup sell CB1 atau dominant break di time frame M15 nya sebagai konfirmasi untuk kita entry sell. Pergerakan harga berikutnya di sini market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Lalu kita gunakan garis Fibonacci kembali untuk melihat sejauh mana potensi harga akan turun. Saya akan langsung entry sell di sini. Jika kita lihat di time frame M15, di sini juga membuat setup full margin. Ini adalah base-nya, yaitu base di dalam setup. Kita akan tandai sebagai peluang karena jika harga datang kembali ke base tersebut, maka ini merupakan peluang untuk kita bisa entry kembali. Lalu pasang stop loss di level Fibo 0 dan pasang take profit di kisaran level Fibo 261. Setup sudah lengkap. Jika market merespon, maka harga akan turun ke level Fibo 261. Level 261 ini masih belum sampai ke level Fibo 161 di setup yang terbentuk di time frame 1. Dan di time frame 1 juga tidak terbentuk base buy karena ada base buy yaitu di sini. Jadi ini tidak masalah karena bukan penghalang harga untuk menuju ke target take profit di level Fibo 261. Pergerakan harga berikutnya di sini harga turun sampai ke level Fibo 161, tapi di sini harga naik kembali dan kenaikannya ini tidak membuat setup pembalikan. Karena jika kita lihat di sini, ini bukan CB1 karena selevel dengan IB. Jadi saya putuskan untuk entry kembali karena saat ini harga berada di base zona entry full margin. Keputusan entry kembali ini merupakan keputusan yang opsional, jadi dikembalikan lagi ke trading masing-masing. Karena konsep awal dari teknik ini adalah entry terbaik adalah jika harga belum sampai ke level Fibo 161. Tapi saya juga sering entry kembali jika harga koreksi walaupun sudah sampai ke level Fibo 161 dengan alasan yang pertama, market tidak membuat setup pembalikan di level Fibo 161, dan alasan yang kedua, terdapat setup full margin. Lalu pasang stop loss di level Fibo 0, sedangkan untuk take profitnya sama di kisaran level Fibo 261. A few moments later. Pergerakan harga berikutnya di sini harga turun ke level Fibo 161 kembali
dan ini adalah untuk yang kedua kalinya. Di sini saya tidak memindahkan stop loss ke level Fibo 50 seperti biasanya dengan alasan jarak level Fibo 50 dengan level Fibo 161 itu sangat dekat. Jadi saya sengaja menyediakan ruang jika harga akan melakukan koreksi kembali. Pergerakan harga berikutnya di waktu yang cukup lama, di sini market masih tertahan di level Fibo 161, tapi di sini masih belum ada setup pembalikan yang terbentuk. Jadi saya putuskan untuk tetap hold posisi sampai ke target take profit yaitu di level Fibo 261. Oke, pergerakan harga berikutnya di sini harga turun sampai ke target take profit di level Fibo 261. Ada sedikit drama karena di level Fibo 161 ini sebelum market turun, market membuat setup pembalikan yaitu setup buy CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Tapi di setup yang terbentuk ini, setupnya tepat terbentuk di base engulfing sell. Karena itu analisa saya, market masih akan tertahan di base sell ini. Konsep awalnya adalah kita wajib close posisi jika terbentuk setup pembalikan karena potensinya setiap setup pembalikan akan direspon oleh market. Tapi karena di sini terbentuk base sell yang tepat ketika setup buy terbentuk, maka saya putuskan untuk hold posisi. Dan keputusan ini merupakan keputusan yang tepat karena market tidak merespon setup buy CB1 break tersebut. Lalu market masih merespon atau masih melanjutkan meneruskan setup sell CB1 break sebelumnya dan harga turun ke target take profit di level Fibo 261. Jika kita analisa ulang, pergerakan harga saat ini telah sampai di setup sell dominant break di time frame 1 yaitu sampai di level Fibo 161. Setup di time frame 1 ini saya gunakan sebagai sinyal yang fungsinya adalah untuk menentukan arah market berikutnya. Teknik base ini merupakan teknik yang sangat presisi. Apa yang kita tunggu di market untuk mendapatkan profit sangat jelas, dan teknik ini sangat mudah karena menggunakan pola candle sebagai acuannya. Jadi pahami pola candle setup CB1 dan dominan sebagai konfirmasi untuk entry dan pola candle engulfing sebagai base untuk tempat kita menunggu harga. Maka akan menghasilkan analisa yang memiliki probabilitas win rate yang sangat tinggi. Oke, untuk berikutnya adalah mengenai pergerakan market di hari Senin. Ada setup yang terbentuk di pair mana saja. Kita akan lihat, kemarin saya lihat ada peluang di pair GBP Jepang Yen. Jika kita lihat di pair GBP Jepang Yen di time frame 4, di sini market berada di base sell. Ini adalah base sell-nya. Base sell ini merupakan base sell potensial karena sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah respon yang pertama, dan hari ini di hari Senin melanjutkan respon market yang kedua yang setupnya terbentuk di hari Jumat. Kita akan lihat di time frame 1. Jika kita lihat di time frame 1 ini market sudah sentuh base sell, lalu market membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, di sini harga turun sangat cantik, market turun sampai ke level Fibo 261. Berikutnya ada pair New Zealand USD. Pair New Zealand USD ini saya terlewat entry karena di sini terdapat ambigu, tapi setupnya valid. Di sini terdapat base buy. Ini adalah base buy-nya. Lalu di time frame 1, market di sini merespon dengan membuat setup buy dominant break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Yang jika kita gunakan garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Fibo 261. Jika kita lihat di sini, untuk pair New Zealand USD ini di time frame daily, market masih kuat dalam kondisi trend bearish, tapi setup ini masih direspon walaupun kita entry-nya adalah counter trend. Di time frame 4 jika kita lihat di sini, market masih merespon walaupun kita entry counter trend, yaitu entry melawan trend di time frame daily. Walaupun teknik base ini menggunakan acuan base sebagai arahnya, tapi kita perlu mengetahui untuk
poin-poin penting kita mengambil keputusan baik mengenai risiko ataupun entry. Jika market dalam keadaan trending, maka paling aman adalah kita mencari atau menunggu harga di base yang searah dengan tren di time frame daily-nya atau di time frame atasnya. Tapi jika market dalam kondisi sideways di time frame atasnya atau di time frame daily-nya, kita bisa entry walaupun counter trend atau melawan tren. Tapi ada saatnya market seperti ini, walaupun kita melawan tren, karena di time frame daily kita tahu di sini market dalam kondisi trend bearish. Lalu time frame 4 kita acuannya adalah candle bull ini sebagai base buy-nya, dan market tetap masih bisa merespon walaupun entry kita counter trend, karena selama market ini berada di base dan di time frame satunya market merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan, maka masih bisa menjadi peluang untuk kita entry di setup seperti ini walaupun counter trend. Karena saat ini harga juga sudah naik sampai ke level Fibo 261 yang merupakan take profit ideal untuk kita entry di level Fibo 100 atau perjalanan ideal untuk market bergerak sampai ke level Fibo 261. Untuk teman-teman yang ingin diskusi jika menemui setup, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.